Guru besar, problem kasus Vina Eki bukan hanya polisi tapi peradilan, tidak perhatikan rasa keadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 ayat 2, pasal 2 ayat 3. Di situ disebut bahwa penyidik dapat melakukan tersangka lagi terhadap seseorang yang mengajukan pra-peradilan, tetapi jika ditemukan dua alat bukti yang sah secara hukum. Putusan pra-peradilan ya, itu memang tidak ada hal yang substantif yang dibahas di dalam putusan itu. Tidak ada pertimbangan yang substantif, mana yang alat bukti, mana yang tidak. Jadi semata-mata hanya bersifat prosedur. Betul tadi yang Mbak Rasma bilang. Jadi dia juga hanya merujuk pada putusan MK. Jakarta, Kompas.tv. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai objektivitas kepolisian hingga sistem peradilan menjadi masalah bagi penyelesaian kasus pembunuhan Vina Eki di Cirebon. Hal tersebut disampaikan Muradi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Problemnya bukan problem hanya polisi, ini peradilan kita. Karena dianggap P21, clear, berkas sudah lengkap dan sebagainya, itu diputus dalam bentuk yang sama sekali tidak memperhatikan rasa keadilan, ucap Muradi. Kalau kita baca revisi Undang-Undang Polri yang baru, sekarang saya lagi baca detailnya, itu kan memang ada satu pasal yang khusus dengan peradilan restoratif justice ya, keadilan restoratif yang kemudian membuat polisi pada akhirnya akan mendahulukan keadilan ketimbang soal penegakan hukum. Dalam konteks ini, kata Muradi, seharusnya memang tidak boleh ada penyidik Polri yang gegabah atau subjektif memutus nasib seseorang. Seperti halnya soal jumlah tersangka yang kemudian masuk daftar pencarian orang (DPO) pada kasus Vina Eki. Apalagi misalnya ternyata 3 orang ini fiktif. Nah, pengertian fiktif itu kan bukan di pengadilan, tetapi berdasar dari apa yang dilakukan polisi selama tahun 2017 sampai tahun 2024. Nah, ternyata itu fiktif hanya ada satu, Pegi, itu pun salah, ucap Muradi. Artinya apa? Penyidik ini tidak boleh menyentuh lagi kasus yang sama, dia harus diproses, dicek ya, apakah ada kesalahan prosedur atau human error yang mungkin juga mempengaruhi kinerja polisi. Sebagai informasi, penyelesaian kasus Vina Eki memasuki babak baru dengan langkah sejumlah terpidana mengajukan peninjauan kembali PK pasca putusan sidang pra-peradilan terhadap Pegi Setiawan. Ini 3 unsur kesaksian AF dan DD di kasus Vina yang jadi sorotan keras Susno Duaji dan pakar forensik. Cirebon, DISWAY, ID setidaknya ada 3 unsur keterangan AF dan DD di kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menjadi sorotan berbagai pihak. Isi lengkap keterangan AF dan DD yang diduga palsu menjadi acuan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, kuasa hukum Pegi Setiawan hingga para pakar memberi penilaian. Dedi Mulyadi dan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina telah melaporkan AF dan DD ke Bareskrim Polri terkait dugaan kesaksian palsu atau bohong. Berkas laporan tersebut nantinya menjadi bukti untuk upaya pengajuan kembali PK bagi ke-7 terpidana yang ditahan di Polda Jawa Barat, Jabar.